Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Di sini kami akan membahas mengenai masalah pokok masalah pembangunan ekonomi. Nah, kami terdiri dari 4 orang, ada saya sendiri, Skolastika Pinkan, dengan NIM 21016, ada Vincentia Indriani dengan NIM 21031, ada Felicitas Lisdiana dengan NIM 21005, dan ada Natalia Onesa dengan NIM 21024. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Pembahasan pertama akan saya jelaskan sendiri mengenai pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk atau masyarakat di sebuah negara dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat, maupun kelembagaan. Dan disertai juga dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembangunan ekonomi. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pelindungan keamanan dari pemerintah. Yang kedua, untuk memperluas distribusi berbagai barang kebutuhan pokok. Yang ketiga, tentunya untuk memperluas kesempatan kerja. Yang keempat, untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Yang kelima, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang keenam, untuk meningkatkan pemahaman dan tingkah laku masyarakat dalam menjunjung nilai-nilai luhur dan memperluas pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembangunan nasional dalam buku Romo Gilarso. Yang pertama, mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Yang ketiga, dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis. Yang keempat, dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Felicita Lisdiana. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Pinkan. Menanggulangi kemiskinan. Dengan mengukur taraf hidup dan tingkat kemajuan ekonomi suatu bangsa dengan pendapatan per kapita agar dapat membandingkan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Yang kedua, pelayanan pendidikan bagi keluarga miskin bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain. Yang ketiga, penyediaan sarana dan prasarana di daerah yang dikategorikan banyak dihuni oleh masyarakat miskin, yang bertujuan untuk memberikan lapangan kerja dan perluasan lapangan usaha kepada masyarakat, dan juga bertujuan untuk menyediakan prasarana fisik yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di pedesaan. Yang keempat, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro untuk mendorong kemandirian masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat kecil dan menengah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tia. Terima kasih Mbak Feli. Kemudian, apa aja sih jenis-jenis kemiskinan itu? Jenis kemiskinan itu ada 4. Yang pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut ini berarti menunjukkan keadaan seseorang atau sekelompok masyarakat yang taraf hidupnya khususnya pendapatannya begitu rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan bukan makanan. Nah, pembangunan dalam hal ini berarti usaha terencana untuk mengubah keadaan demikian itu dengan membebaskan masyarakat khususnya yang berada di bawah garis kemiskinan dari cengkraman kemiskinan dengan meningkatkan taraf hidupnya agar seluruh masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan dasar, dan dapat hidup sebagaimana layaknya manusia. Kemudian yang kedua ada kemiskinan relatif.
Kemiskinan relatif ini berkaitan dengan pembagian pendapatan nasional di antara berbagai lapisan masyarakat, yaitu beberapa bagian atau persen yang diperoleh golongan masyarakat yang satu dibandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Contohnya, perbandingan antara pendapatan daerah masyarakat di Jakarta dengan masyarakat di Yogyakarta. Nah, pembangunan di sini ditujukan untuk mengurangi atau mengoreksi kepincangan pembagian pendapatan nasional dan dengan demikian mempersempit jurang antara golongan yang kaya dengan yang miskin. Kemudian yang ketiga, kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural ini menunjuk pada ketidakmampuan warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang menghalanginya. Contohnya, pola pemilikan sumber daya produksi yang begitu timpang. Nah, pembangunan di sini berarti usaha mengubah pola hubungan yang serba eksploitatif dan serba tergantung dengan menciptakan kesempatan atau peluang bagi semua pihak untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, ada kemiskinan sosial budaya. Nah, kemiskinan ini disebabkan oleh atau berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat. Contohnya, pandangan masyarakat terhadap nilai kerja, terhadap waktu, dan terhadap alam sekitar dapat menyebabkan suatu masyarakat tertinggal. Nah, pembangunan dalam hal ini berarti usaha untuk membentuk sikap mental yang mendorong kemajuan dengan mengubah sistem nilai budaya yang dianut masyarakat, khususnya melalui pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nisa. Yang selanjutnya, bagaimana mengukur kemiskinan? Yang pertama, setara dengan beras. Batasan atau ukuran kemiskinan yang diajukan oleh Profesor Sayokyo pada 1977 dan disesuaikan dengan perkembangan zaman oleh Sucipto Wirasarjana pada tahun 1991, menggunakan tingkat konsumsi atau pengeluaran serta sejumlah kilogram per orang per tahun. Menurut Badan Pusat Statistik, batas garis kemiskinan dihitung dalam rupiah per kapita bila dinyatakan dalam uang, tentu saja setiap tahun perlu disesuaikan. Yang kedua, kebutuhan berisi minimum, yaitu kebutuhan atau makanan, minum, pakaian, rumah, dan sebagainya. Selama 1 tahun bagi seorang pekerja diukur dalam uang berdasarkan jumlah kalori, protein, vitamin, dan bahan mineral lainnya yang diperlukan untuk setiap yang hidup layak orang yang dinyatakan dalam rupiah. Bank Dunia, pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 2.100 kalori per hari atau kelompok makanan ditambah dengan kebutuhan atau bukan makan minimal lainnya yang mencakup perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Yang keempat, Fiscal Quality of Life Index. Sebuah indeks lain dikembangkan oleh PBB berdasarkan indikator kesejahteraan 1961 terbitlah BPJS. Kesimpulan bahwa penduduk Indonesia yang tergolong miskin menurun drastis dari 54,2 juta orang atau 40,1% penduduk tahun 1976 menjadi 1997 kemajuan yang telah tercapai. Yang kelima, ukuran kemiskinan relatif. Tingkat keseimbangan distribusi pendapatan yang paling banyak digunakan oleh indeks ini yang mengatur berapa persen penduduk mendapat berapa persen dari pendapatan nasional. Yang keenam, indikator lain yang biasanya dipakai untuk mengukur taraf perkembangan suatu negara. Indikator yang biasanya dipakai yaitu tingkat pendidikan, pelayanan, kesehatan, keadaan gizi rata-rata konsumsi, perumahan dan kesediaan air minum bagi rakyat, jumlah listrik per kapita,
dualisme ekonomi, pembangunan dan prasarana komunikasi, peradilan, kuat tingkatnya golonganisme, daerahisme, dan sisa-sisa feodalisme. Baik, selanjutnya saya akan membahas secara singkat mengenai lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran setan kemiskinan ini bisa kita lihat dari dua sisi, yaitu dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Pertama, kita akan bahas dari sisi permintaan dulu. Nah, negara yang miskin tentunya karena memiliki pendapatan yang rendah. Implikasi dari rendahnya pendapatan mengarah pada permintaan yang rendah. Bagi investor, kondisi permintaan yang rendah tidaklah menguntungkan bila investasi dilakukan secara besar-besaran. Selanjutnya, yang terjadi tentu investasi yang ada akan menjadi rendah. Bila investasi yang rendah, berarti ada hambatan atau kesulitan untuk melakukan produksi. Investasi yang rendah berarti modal yang tersedia untuk produksi rendah. Padahal, modal adalah salah satu faktor penting untuk produksi. Dengan produksi rendah, berarti kondisi perekonomian memiliki produktivitas yang rendah. Nah, implikasi dari produktivitas yang rendah adalah pendapatan yang dimiliki jadi rendah. Nah, jadi bisa kita lihat dari produktivitas yang rendah mengakibatkan pendapatan menjadi rendah, yang mana ini balik lagi ke lingkaran yang awal, yaitu negara miskin itu tentunya karena pendapatan yang rendah. Kemudian kita lihat dari sisi penawaran. Nah, kondisi kemiskinan menunjukkan kondisi di mana pendapatan yang dimiliki oleh negara tersebut rendah. Pendapatan negara yang rendah menandakan pendapatan masyarakat secara umumnya juga rendah. Pada kondisi miskin dengan pendapatan rendah, orang-orang akan cenderung menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan konsumsi. Nah, pendapatan yang rendah membuat masyarakat harus mempunyai prioritas penggunaan pendapatan yang dimiliki. Dengan pendapatan ini mayoritas digunakan untuk konsumsi, sehingga sisa pendapatan yang dapat digunakan untuk tabungan itu sangat rendah. Tabungan masyarakat sangat menentukan besarnya investasi. Uang yang tidak digunakan untuk konsumsi akan digunakan oleh masyarakat untuk menabung pada perbankan. Tabungan inilah yang dapat digunakan sebagai pinjaman kepada para pengusaha, sehingga dengan kecilnya jumlah tabungan akan menyebabkan investasi yang dapat dilakukan menjadi rendah juga. Investasi rendah menjadikan modal yang tersedia dalam perekonomian rendah. Dengan modal rendah, menjadikan produktivitas menjadi rendah pula. Produktivitas rendah sama artinya dengan pendapatan yang diperoleh itu juga rendah. Nah, ini menunjukkan pendapatan rendah ini balik lagi ke posisi awal, yaitu kondisi kemiskinan itu menunjukkan kondisi di mana pendapatan yang dimiliki negara tersebut rendah. Jadi, maksud dari lingkaran setan ini, lingkaran setan kemiskinan ini posisi awalnya itu kita miskin, kemudian saat lingkaran itu berputar, kita akan kembali lagi ke posisi awal, yaitu pendapatan kita rendah yang menunjukkan kita miskin. Bisa gitu. Baik, terima kasih. Inilah hasil dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman dalam menambah pengetahuan mengenai pokok masalah pembangunan ekonomi. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih.